Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nurul Farida selaku pengampu mata kuliah ilmu falak dan teman-teman HKI3C yang saya banggakan. Saya mewakili dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT yang telah kami diskusikan bersama. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 7. Yang pertama, Wulan Maulida Dwi Effendi. Yang kedua, Riza Nuriza. Yang ketiga, Dea Pujarohali. Yang ketiga, saya sendiri Muhammad Salahuddin Alayubi. Yang keempat, Cinta Rindi Alfiani. Yang kelima, Ahmad Ansarullah Ibadi. Yang ketujuh, Ahmad Burhan Firdaus. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dasar hukum menentukan awal bulan Komariah. Pada garis besarnya, ada dua macam sistem penanggalan, yaitu yang berdasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari atau dikenal dengan sistem Syamsiah, dan berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi, dikenal dengan sistem Komariah. Mengenai hal ini, Al-Quran menerangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185 sekaligus menjadi dasar hukum penentuan awal bulan Komariah yang berbunyi, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudalin nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahrul falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitakmilu iddata walitukabbiru birullah ala ma hadakum wala'allakum tashkurun, yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia terbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Yang kedua, macam-macam metode awal bulan Komariah. Mengenai penetapan awal bulan Komariah, terdapat beragam metode, namun secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, metode ru'yat, yaitu dengan mengintai hilal pada hari ijtima hari ke-29 bulan berjalan, di mana apabila pada sore itu hilal terlihat, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai bulan Komariah baru. Sebaliknya, apabila tidak terlihat, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai hari ke-30 bulan berjalan dan bulan baru dimulai luasa. Metode rakyat sendiri banyak ragamnya. Ada yang hanya menerima ru'yat yang terjadi dari daratan saja, ada yang menerima ru'yat yang terjadi dari lautan juga di samping dari daratan. Ada yang menerima ru'yat dengan mata telanjang dan tidak menerima ru'yat dengan alat optik. Tetapi ada yang menerima ru'yat dengan alat optik juga. Ada pula ru'yat dari pesawat dan bahkan ru'yat dengan satelit. Yang kedua, metode hisab, yaitu menentukan awal bulan tidak dengan terlihat hilal secara langsung, melainkan dengan menggunakan kriteria-kriteria geometris tertentu. Apabila kriteria tersebut telah terpenuhi pada sore hari konjungsi, maka keesokan harinya dinyatakan sebagai awal bulan baru. Jika tidak, maka keesokan hari itu dinyatakan hari ke-30 bulan
berjalan dan bulan baru dimulai lusa. Yang ketiga, konversi waktu dan interpolasi data matahari dan bulan dalam metode ephemeris. Julian Day adalah jumlah hari yang telah berlalu sejak hari Senin tanggal 1 Januari 4713 SM, dinamakan pula tahun 4712 JD. Sangat berguna karena memudahkan untuk menentukan jumlah hari antara dua kejadian dengan mengurangi jumlah hari Juliannya. 1 JD dihitung sejak pertengahan hari atau pukul 12.00 UT atau Universal Time atau GMT tanggal yang dinyatakan di dalam JD, dan pecahan-pecahannya menyatakan waktu yang telah berlalu dari sejak epoch ini 1 Januari 4713 SM pukul 12.00. Adapun algoritma untuk menghitung JD adalah sebagai berikut. D, M, dan Y secara berturut-turut adalah tanggal, bulan, dan tahun yang akan dihitung JD-nya. Julian Day Ephemeris atau JDE adalah JD yang sesuai dengan waktu yang diukur dalam skala Terrestrial Dynamical Time TDT atau TT. Di dalam TT atau TDT, 1 detik diartikan sebagai durasi dari 91926317770 kali radiasi yang sesuai dengan transisi antara dua tingkat hiperfan tingkat energi terendah dari keadaan dasar atom cesium -133,7. Adapun persamaan menghitung JDE adalah JDE sama dengan JD tambah segitiga AT dibagi 86400, di mana segitiga AT dalam sekon merupakan selisih antara TT dan UT yang nilainya meningkat sekitar 0,5 hingga 1,0 sekon per tahun. Segitiga AT dapat dihitung dengan persamaan segitiga AT sama dengan 102 ditambah 102T ditambah 25,3T kuadrat. Selanjutnya, konversi waktu dan interpolasi data matahari dan bulan dalam metode ephemeris. Ekliptika merupakan lintasan yang ditempuh bumi dan planet-planet mengitari matahari yang dibentuk elips. Bidang lintasannya dinamakan bidang ekliptika, sama seperti koordinat ekuator. Di dalam koordinat ekliptika dikenal pula titik Aries atau vernal equinox atau Y, yaitu titik perpotongan antara lingkaran ekuator dan ekliptika. Di dalam koordinat ekliptika dikenal istilah lintang ekliptika atau lintang cakrawala, yaitu jarak sudut dari ekliptika ke bintang tertentu yang diwakili oleh beta. Nilai B positif jika ke arah utara dan negatif ke arah selatan. Selain itu dikenal pula istilah garis bujur ekliptika atau panjang cakrawala yang diwakili oleh baca lambda, yaitu panjang sudut yang diukur dari titik Aries vernal equinox ke lingkaran bujur ekliptika ke arah timur dari 0 derajat sampai 360 derajat. Sedangkan pengertian lingkaran bujur ekliptika itu sendiri ialah lingkaran besar yang menghubungkan kutub utara ekliptika atau pada gambar itu disimbolkan dengan PE dengan kutub selatan ekliptika. Jarak bumi ke matahari (R) hasil perhitungan berdasarkan teori VSOP 87 berdasarkan persamaan term sebelumnya, seperti menghitung LO, L1, L2, L3, L4, L5, dan BO, B1.
diperoleh nilai-nilai berikut. R0 sama dengan 101.495.395.395.758 R1 sama dengan min 79412,047727419. R2 sama dengan min 2617248377844414. R3 sama dengan 10,7747689400043. R4 sama dengan 2.122986681682488. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai di atas diperoleh R sama dengan 1,014889373 AU. Selanjutnya, konversi waktu dan interpolasi data matahari dan bulan dalam metode epimeris. Asensio recta dan deklinasi asensio recta disimbolkan dengan atau alpha adalah jarak sudut antara vernal equinox atau perpotongan ekliptika dan ekuator langit, dan bidang meridian yang melalui benda langit. Asensio recta diukur dari barat ke timur sepanjang ekuator langit dengan vernal equinox sebagai titik acuan sampai ke lingkaran waktu objek 20. Jadi asensio recta matahari adalah jarak matahari dari vernal equinox diukur sepanjang lingkaran ekuator. Yang kedua, equation of time atau perata waktu. Equation of time adalah perbedaan antara waktu matahari rata-rata min time dan waktu matahari hakiki solar time. 3 solar time diperoleh dari sudut waktu matahari, sedangkan min time merupakan pembagian satu hari menjadi 24 jam yang kita gunakan sebagai standar waktu sehari-hari. Karena itu solar time tidak sinkron dengan min time karena variasi fakta astronomis. Jadi perhitungan data matahari menggunakan algoritma Genius diawali dengan menghitung terlebih JD dan JDE. Di dalam proses perhitungan terdapat algoritma utama, yaitu persamaan untuk suatu nilai yang dicari. Namun terdapat pula algoritma lanjutan berdasarkan teori VSOP 87 untuk mencari nilai-nilai lain dan nilai koreksi. Berdasarkan apa yang telah penyusun lakukan, perlu ketelitian dalam penggunaan algoritma dan proses perhitungan data epimeris agar dihasilkan data yang benar-benar akurat. Selanjutnya, ijtima awal bulan Komariah dengan data epimeris. Mencari FIB terkecil pada tanggal 24 November 2003. Apabila FIB terkecil jatuh pada jam 0 atau 1 atau 2, maka harus dicek nilai FIB pada hari sebelumnya. Jika ada yang lebih kecil, maka FIB tersebut yang dipakai B mencari ELM dan ALB sesuai dengan jam FIB terkecil. C mencari sabak matahari atau SM dan sabak bulan SB. D mencari saat ijtima dengan rumus sebagai berikut. Ijtima sama dengan jam FIB plus ELM dikurangi ALB atau SB dikurangi SM plus ditambah 7 jam WIB. Keterangan FIB sama dengan Franzen illumination bulan. ELM ecliptic longitude matahari. ALB apparent longitude bulan. Selanjutnya, ijtima awal bulan Komariah dengan data epimeris.
Yang pertama FIB terkecil yaitu 0,00008 yang terjadi pada jam 23.00 GMT pada tanggal 23 November 2003. ELM pada jam 23.00 GMT adalah 241 derajat 14.31 menit. ALB pada jam 23.00 GMT adalah 241 jam 13 detik 38 menit. SM sama dengan ELM jam 24.00 GMT sama dengan 241 jam 17 detik 03 menit. Jam 23.00 GMT sama dengan 241 jam 14 detik 31 menit. Sabak matahari 0 jam 02 detik 32 menit. SB sama dengan ALB jam 24.00 GMT sama dengan 241 jam 51 detik 45 menit. Jam 23.00 GMT sama dengan 241 jam 13 detik 38 menit. Sabak bulan sama dengan 0 jam 38 detik 07 menit. Jam 23 jam 00 MOD plus 241 jam 14 detik 31 menit dikurangi 241 jam 13 detik 38 menit atau 0 jam 38 detik 07 menit dikurangi 0 jam 02 detik 32 menit plus 7 ijtima jam sama dengan 30 jam 1 menit 29.37 detik. WIB dikurangi 24 jam sama dengan 06.1.29.37 WIB. Jadi ijtima al-hilal awal bulan Syawal 1424 Hijriah terjadi jam 06.129.37 WIB tanggal 24 November 2003. Selanjutnya situasi dan kondisi hilal awal bulan Qamariyah. Pada fase bulan terdapat fase wan atau al-maqot, yaitu masa sampainya bulan pada peredaran sempurna di mana bumi, bulan, dan matahari dalam posisi sejajar pada garis bujur yang disebut dengan konjungsi ijtima halah al-iqtiron dan nyaris tidak terlihat dari bumi dikarenakan gelap atau bagian bulan yang menghadap ke bumi adalah bagian yang gelap atau tidak disinari matahari. Konjungsi ijtima atau iqtiron sebagai syarat awal masuknya bulan baru adalah saat bulan berada di antara matahari dan bumi atau fase wan al-maqot al-mahak di mana wajah bulan menjadi tidak tampak dari bumi secara detail. Ijtima merupakan pertemuan atau berimpitnya dua benda yang berjalan secara aktif. Pengertian ijtima bila dikaitkan dengan bulan baru Qamariyah adalah suatu peristiwa saat bulan dan matahari terletak pada posisi garis bujur yang sama. Bila dilihat dari arah timur ataupun arah barat, pada saat itu bulan sangat sulit terlihat dari bumi, dikarenakan bagian bulan yang menghadap ke bumi adalah bagian yang gelap atau tidak disinari matahari, sekalipun ada. Hilal sangat tipis sekali dan nyaris tak dapat dilihat karena bulan yang sedang berijtima berdekatan letaknya dengan matahari. Mengetahui saat terjadinya ijtima sangat penting dalam penentuan awal bulan Qamariyah.
Semua astronom atau ahli hisab sepakat bahwa peristiwa ijtima merupakan batas penentuan secara astronomis antara bulan komariah yang sedang berlangsung dan bulan komariah berikutnya. Oleh karena itu, para ahli astronomi umumnya menyebut ijtima atau konjungsi sebagai awal perhitungan bulan baru, yang dalam ilmu falak dikemukakan bahwa ijtima antara bulan dan matahari merupakan batas dua bulan komariah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.